Baik siswa sekalian, jadi pada hari ini kita akan mempelajari teks cerita inspiratif. Namun sebelum itu saya ingin mengecek dulu kehadiran siswa sekalian, apakah hari ini semua siswa hadir? Tidak hadir semua. Siapa yang tidak hadir? Atas nama? Siapa? Ya, kenapa tidak ke sekolah? Ya, kepada siswa yang tidak hadir, kalau misalnya sakit kita doakan semoga kita sembuh. Kalau misalnya sementara ada masalahnya, semoga masalahnya bisa cepat teratasi dan bisa kembali ke sekolah ini berkumpul bersama kita belajar. Jadi kalau seperti itu. Nah, selanjutnya materi kita pada hari ini yaitu teks cerita inspiratif. Nah, tentunya kalian sudah biasa mendengar kata teks, sudah biasa mendengar kata cerita, sudah biasa mendengar kata inspiratif. Nah, selanjutnya kita ada di antara kalian yang bisa menyampaikan apa yang dipahami mengenai teks cerita inspiratif. Ada yang bisa menyampaikan kira-kira apa yang dipahami mengenai teks cerita inspiratif? Ada? Cerita inspiratif merupakan cerita yang bisa menginspirasi seseorang. Ya. Oke, tidak apa-apa memulai kata dalam definisi kata yang diinspirasi. Ya, oke, bagus. Ada lagi? Apa yang kamu tahu mengenai teks cerita inspiratif? Ada lagi yang mau berkomentar? Jadi tidak usah takut salah. Jadi tidak ada jawaban yang salah. Almari? Iya. Ya, oke. Ya, jadi cerita inspiratif memberikan motivasi untuk kita berbuat baik. Ya, jadi merupakan sebuah narasi yang disampaikan oleh Saki. Nah, jadi saya kira jawaban dari profil dan siswa laki-laki dan perempuan saya kira sangat bagus. Jadi memang teks cerita inspiratif itu menginspirasi kita, memberi kita informasi bahwa di dalam cerita itu ada motivasi untuk kita berbuat baik. Ya. Kalau teks cerita inspiratif itu berupa narasi. Jadi saya kira bagus sekali jawaban dari teman kalian. Berikan aplaus kepada siswa yang memberikan jawaban. Selanjutnya saya ingin menyampaikan, mengulangi atau memberikan penguatan bahwa teks cerita inspiratif itu merupakan suatu teks yang memang sangat penting untuk kita pelajari karena ada banyak ilmu yang kita bisa peroleh dari teks cerita inspiratif. Ya, misalnya mungkin di antara kalian ada yang kakeknya atau neneknya atau suka bercerita, pasti dari ceritanya itu banyak yang kita bisa ambil sebagai pelajaran. Nah, selanjutnya sistematika pembelajaran kita apakah bebas juga atau sensus juga. Saya berharap mudah-mudahan pembelajaran kita ini memotivasi kita untuk kemudian melakukan sesuatu yang baik lewat menganalisis sebuah cerita yang bermanfaat seperti teks cerita inspiratif. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa pembelajaran pada hari ini itu tercapai ketika siswa sekalian mampu memperoleh nilai minimal 75.
saya berikan KM 75. Tapi saya berharap kalian bisa memperoleh nilai maksimal. Jadi nanti akan ada pretest yang akan saya berikan sebelum kita masuk ke inti materi, sebelum kita masuk orientasi masalah, kemudian diskusi dan seterusnya. Ya, jadi saya berharap kalian bisa memperoleh nilai maksimal, dan tolak ukurnya itu kalian bekerja kelompok dengan baik dan mampu memetik atau mengambil pelajaran dari teks cerita inspiratif. Nah, tujuan utama yang akan kita pelajari mengenai teks cerita inspiratif mengenai simpati. Biasa dengar kata simpati, empati, biasa, peduli, kemudian perasaan pribadi, biasa. Jadi itu yang akan kita coba dalami, yang akan kita coba pahami. Kita akan menganalisis atau ya kita akan coba menganalisis teks yang kita sudah, yang mana yang masuk simpati, yang mana masuk empati, yang mana masuk peduli, kemudian yang mana masuk perasaan pribadi. Nah, itu kita akan coba analisis. Kemudian kita akan coba menyimpulkan pelajaran yang kita ambil dari teks cerita inspiratif. Nah, jadi ini garis besar materi yang kita ingin capai pada hari ini. Kemudian ciri-ciri, kemudian perbedaan ungkapan, sifat, kemudian empati, perasaan pribadi. Kemudian kita mencoba menyimpulkan dan selanjutnya menyimpulkan. Nah, untuk pretestnya, dalam pretest, misalnya untuk pretestnya tidak usah takut salah, karena nanti akan ada post-test yang kita harapkan di pretest ini. Antara pretest dengan post-test itu nilainya naik, maksudnya lebih tinggi. Atau kita semua di pretestnya tidak apa-apa, kita anggap lagi pembayaran dari materi kita pada hari ini. Nah, jadi angkat tangannya nanti setelah pada saat saya bacakan pertanyaan yang pakai kopi es dulu. Sungguh malang nasibnya, termasuk ungkapan simpati, peduli, empati, perasaan pribadi. Yang jawab A, angkat tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang jawab B, B. C, ukuran C. Itu malam nasi. Perasaan pribadi D ada. Ya, jadi cuma 2 siswa yang tidak memberikan jawaban simpati, yang lainnya simpati. Semua malam nasi. Simpati. Oke, tes pertama. Kedua, aku kecewa padamu. Nah, termasuk ungkapan simpati, peduli, empati, atau perasaan pribadi. Nah, yang jawab A, kata jawab A. Siapa? B, B, C, C, empati. D, perasaan pribadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma 2 yang jawabannya apa tadi? Simpati. Terus itu ada yang tidak menjawab. D, Pak. Ya, D. Ya, oke. Tapi sama seperti yang nomor 1 tadi, 2 orang saja yang tidak memberikan jawaban. Maksudnya dari opsi ini. Nah, sekarang pretest ketiga. Saya mengenai keinginan Anda. Nah, itu termasuk ungkapan simpati, empati, peduli, atau perasaan pribadi. Yang jawab A, B, C,
C. D. Oke. Gimana diingat-ingat pada saat proses apakah naik nilainya atau tidak? Baik mengantar adiknya ke sekolah. Baik mengantar adiknya ke sekolah. Simpati, peduli, empati, atau perasaan pribadi. Yang jawab A. Yang jawab A. B. C. D. Oke. Ya. Jadi itu untuk tesnya. Selanjutnya ini dia pengertian cerita inspiratif dan juga barang bacakan pengertian cerita inspiratif barang ini bisa ditambah bisa. Ya, jadi teks berisi pengalaman atau kejadian yang benar-benar terjadi atau berupa cerita fiksi yang maksudnya bisa saja fakta yang mampu menginspirasi, menunjukkan atau memberikan semangat dan atau motivasi kepada pembaca, bukan cuma kepada pembaca tapi juga kepada pendengar. Ada yang saya lupa tadi, kalau mengenai Kevin Ultra, saya yakin kalian disiplin peraturan, kemudian disiplin waktu. Tapi ada yang saya lupa tadi membuat kesepakatan. Jadi saya mau kita sepakat kalau misalnya saya mengatakan halo, dijawab. Tapi sudah pernah ada yang gunakan di sini, ya Pak? Jadi kalau saya mengatakan halo, dijawab. Kalau sebut nama misalnya halo Zaki, yang jawab Zaki, tapi cuma Zaki yang jawab hai. Sekarang kita coba halo. Hai. Halo. Hai. Halo Marah. Halo Asim. Hai Pak. Oke, jadi itu kesepakatan kita. Kalau saya mengatakan halo, jawab hai. Kalau saya sebut nama, yang saya sebut namanya, yang jawab. Atau kalau saya tulis halo Bagat, yang saya tulis yang jawab. Ini tadi saya bilang Gagat maksudnya ibunya versi sikapnya. Kalau misalnya bercermin, katakan Gagat kalau sikap itu sudah baik. Misalnya sudah disiplin waktu, disiplin berpakaian, apa yang bergaya, wanita, yang ini dari segi sikap. Jadi itu kesepakatan kita. Kalau saya mengatakan halo, jawab hai. Kalau saya sebut nama, saya sebut namanya yang menjawab. Kalau saya bimbing orangnya, yang sedikit yang menjawab. Ya, oke. Jadi ini untuk pengertian teks cerita inspiratif. Nah, selanjutnya ciri-ciri teks cerita inspiratif. Nah, coba bacakan ciri-cirinya. Ciri-ciri teks cerita inspiratif satu, biasanya diangkat dari kisah nyata. Dua, memiliki tema tertentu. Tiga, memiliki diri yang menarik. Empat, memiliki alur yang menarik. Lima, bersifat kreatif.
Benar, pendapat yang ceritakan. Iya, oke. Jadi itulah ciri-ciri teks cerita inspiratif yang kadang dianggap dari kisah nyata, kadang cuma berupa cerita imajinasi, tapi berangkat dari sesuatu yang nyata. Ya, kadang tetapi untuk tema selalu ada tema, kemudian ada juga judulnya. Di samping itu ada alurnya, maju atau mundur, maksudnya masa lampau atau ke dalam terus. Kemudian bersifat relatif, ya, seperti yang disebutkan kenalnya berupa cerita. Dan tentunya ada tokoh yang diceritakan. Tokohnya biasa kalau non-fiksi biasa dari fabel, maksudnya binatang biasa. Tetapi bisa juga dari orang yang dijadikan sebagai tokoh. Nah, yang ini jenisnya ada dua, non-fiksi dan fiksi. Bagaimana yang disampaikan? Nah, terus untuk struktur cerita inspiratif, nah untuk struktur teks cerita inspiratif, nah coba yang belum juga Amalik coba bacakan strukturnya. Struktur teks cerita inspiratif. Abstraksi, gambaran awal bentuk teks. 2. Orientasi, mengenal tokoh dan latar. 3. Komunikasi, munculnya masalah dalam cerita. 4. Resolusi, cara tokoh menyelesaikan konflik. 5. Koda, kesimpulan dari keseluruhan peristiwa. Ya, jadi itulah strukturnya. Jadi ada abstraksinya, pengenalan dulu, gambaran awal dulu, kemudian ada orientasi, ya, pengenalan awal. Nah, selanjutnya mulai ada masalah atau konflik. Nah, kemudian mulai ada dari konflik itu mulai diadakan penyelesaian, resolusi, dan selanjutnya kita menarik kesimpulan dari teks cerita yang sudah dipilih. Inilah strukturnya. Nah, selanjutnya untuk contoh teks cerita inspiratif sebenarnya ada banyak yang saya sudah print. Mungkin bisa ya, nanti kita kondisikan waktunya. Ada serangkaian ibu, kemudian belajar dari sebuah kelompok, dan uang 10 itu membuat kita mengerti cara bersyukur. Jadi ada cerita yang sudah saya print, misalnya kita akan coba pahami juga. Nah, selanjutnya mengenai simpati. Nah, ini hubungannya dengan tes tadi. Ya, kalau bahasa itu kalau sudah berbeda katanya pasti ada perbedaan maknanya. Sama seperti ayah, bapak, sama atau beda? Beda. Sama. Katanya beda. Ayah, bapak. Ya, tapi yang pastinya setiap kata kalau sudah beda tulisannya sudah pasti ada perbedaan maknanya. Jadi bisa saja ada persamaannya, tapi bisa saja ada perbedaan seperti ayah dengan bapak. Kalau saya ayah itu bapak. Kalau saya dipanggil ayah itu bapak. Kalau oleh kalian saya dipanggil bapak. Tapi kalau oleh saya dipanggil ayah. Jadi seperti itu. Nah, untuk materi kita hari ini simpati, empati, peduli dengan perasaan pribadi itu berbeda. Nah, simpati, coba saya pilih saja dari maksudnya perwakilan dari ini. Silakan negosiasi siapa yang mau membacakan di atas bagian dari contoh simpati. Boleh saya ingin itu siapa? Ya. Simpati merupakan ungkapan perhatian seseorang kepada lawan bicaranya atas suatu kejadian yang dialami lawan bicara, baik yang menggambarkan, yang memperkirakan maupun yang tidak memperkirakan. Contoh penjualan yang tersebut kita. Wah, selamat atas prestasi ini. Kasihan sekali. Jadi kalau sungguh malam masih itu berarti simpati, ungkapan perasaan. Baik itu menggunakan atau tidak menggunakan. Sungguh malam menggunakan itu tidak berkata turut berduka cita.
Selamat atas prestasimu. Menggembirakan. Ya, itu ungkapan sikap. Kasihan sekali. Kasihan sekali. Nah, itu simpati. Nah, simpati. Ungkapan perasaan. Menjelaskan itu. Tidak menggunakan yang dilakukan orang lain. Selanjutnya peduli. Nah, silakan negosiasi siapa yang membuat. Iya. Peduli merupakan cara memelihara hubungan dengan orang lain yang berbeda dari perasaan dan dipikirkan dengan perbuatan seperti memperhatikan orang lain, berbagi kasih dan menolong. Contoh, Bayu mengantar adiknya ke sekolah. Iya, oke. Bagus. Bisa dipahami. Nah, berarti kalau peduli itu hubungan, memelihara hubungan dengan orang lain. Baik berbelas kasih atau menolong. Nah, selanjutnya empati. Silakan negosiasi siapa yang mau. Empati merupakan kemampuan seorang yang melaksanakan apa yang dilakukan orang lain secara dengan pendapat. Contoh, saya mengerti keinginan Anda. Saya dapat memahami pikiran Anda. Saya ikut berbagi dengan pengalaman Anda. Jadi empati bisa merasakan apa yang dirasakan. Saya itu terluka atas pengalaman ini. Oke, yang terakhir, rasa pribadi. Ini tidak ada tentang negosiasi. Coba ini silakan negosiasi. Silakan, siapa yang mau? Rasa pribadi merupakan perasaan yang menghubungkan dengan seluruh kehidupan saya yang harga diri putus asa. Aku berpikir pada mobil di sini ketika aku membeli uang. Ya. Jadi kalau perasaan pribadi kecewa sama kamu, itu perasaan pribadi. Kalau misalnya tersinggung karena sesuatu hal berarti bahagia. Jadi perasaan pribadi seperti itu. Kita sudah ada gambaran mengenai perbedaan simpati empati. Ya. Oke. Tadi saya mati ada yang sesi negosiasi berdiskusi siapa yang mau mengerjakan, ada juga yang saling menyuruh sampai akhirnya satu siap. Ada cerita yang berhubungan dengan ini, ada cerita seorang ibu yang hamil. Ini biasanya kalau ibu hamil itu 9 bulan sudah melahirkan, biasa lebih 4 hari, 9 bulan 4 hari. Nah ternyata ada seorang ibu hamil, kalau ibu 9 bulan tidak melahirkan, ibu 9 bulan 4 hari tidak melahirkan. Setelah itu ditunggu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tidak melahirkan, sampai kemudian 55 tahun baru kemudian maksudnya masih belum melahirkan. Nah sehingga dibawa ibu itu ke lab, dibelah perutnya dikasih keluar, anaknya ternyata kedua anaknya sudah berkumis. Nah jadi sudah berkumis. Nah setelah itu dokter bertanya, kenapa tidak mau keluar dari rahim ibu? Nah dijawab saudaranya yang satu, karena saya menyuruh saudara saya untuk keluar. Yang satunya juga ditanya, juga sempat memberikan jawaban seperti itu, jadi saling menyuruh. Akhirnya tidak ada yang keluar sampai berkumis di rahim ibunya, tidak ada yang keluar. Nah jadi makna dari cerita ini meskipun cerita imajinasi atau cerita yang diterka, kita tidak boleh saling menyuruh. Soalnya kesempatan anak, kesempatan. Saya kira sudah selesai untuk slide-nya, slide presentasinya, dan sesuai sistematika pembelajaran kita pada hari ini, nah kita akan masuk ke intinya, menganalisis teks cerita inspiratif, kemudian dipresentasikan.
Kalau seperti itu garis besarnya, kalian akan membaca sebuah cerita inspiratif. Nah, setelah itu berdiskusi. Nah, setelah berdiskusi, presentasi. Nah, ada yang menanggapi. Nah, ketika kondisikan waktunya, kalau misalnya ada kami waktu, kita akan menganalisis beberapa cerita. Tetapi untuk diskusi pertama ini, saya kira cerita yang sama saja yang ada di bukunya, karena saya semua membawa buku. Nah, itu yang kemudian dianalisis. Saya akan berikan KPD, kemudian selesaikan. Nah, setelah itu presentasi. Jadi untuk kelompoknya saya kira kita kondisikan waktu pembagian kelompok. Kira-kira seperti kalau misalnya ini satu kelompok, ini satu kelompok, kemudian ini satu kelompok. Setuju? Serius, setuju? Iya. Setuju? Iya. Ya, oke. Jadi kemudian untuk kursinya, supaya terlihat teratur, saya kira yang bergeser kursinya yang di depan saja, yang langsung menghadap belakang.